Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal bahas MrBeast yang lagi rame dibahas. Jadi gimana nih nasib MrBeast setelah Chris Tyson jadi transgender ya? Siapa sih yang nggak tahu MrBeast? MrBeast adalah YouTuber asal Amerika Serikat dengan jumlah subscriber 145 juta. View tiap videonya tuh luar biasa sih, di atas 100 juta mulu ya. Itu karena kontennya yang kreatif dan mewah, mahal biayanya. MrBeast yang nama aslinya Jimmy ini juga sering bagi-bagi duit tapi dengan cara unik. Menurut Forbes sih, harta MrBeast ini mencapai hampir 1 triliun rupiah. Nah, konten MrBeast ini terbilang mahal karena setiap membuat video dengan durasi kisaran 8-15 menit, misal ya video challenge, MrBeast tuh bisa menghabiskan miliaran rupiah. Ya karena hadiahnya aja mencapai 500.000 USD sampai 1 juta USD. Berarti sekitar 7-15 miliar rupiah. Hadiahnya doang loh itu, belum biaya produksi videonya. Gila kan? Jadi modal membuat videonya memang bukan kaleng-kaleng dan menjadi salah satu YouTuber dengan konten-konten termahal dan termewah di YouTube. Bisa dibilang inilah flexing dengan gaya dan kreativitas. Bukan sekedar beli sesuatu terus dipamerin di sosial media. MrBeast ini tentunya punya tim alias kru yang seperti Chris, Chandler, Nolan, dan Carl. Memang kru inilah yang membuat video MrBeast menjadi semakin hidup. Salah satu faktor kesuksesan MrBeast ya dari krunya ini. Contohnya Chris Tyson, ini adalah teman sejak kecil dari Jimmy MrBeast, sedangkan Chandler ternyata awalnya petugas kebersihan di tempat syutingnya dan akhirnya jadi kru utama Jimmy. Kalau Carl itu awalnya bekerja jadi salesman di Starlight Gaming, kemudian menjadi kameramen di video MrBeast dan akhirnya menjadi kru utama di videonya MrBeast. Carl juga seorang YouTuber gaming Minecraft dengan total subscriber hampir 4 juta. Tapi YouTuber gamingnya memang bukan YouTube gaming biasa sih. Seperti Minecraft tapi kalau mati komputernya meledak. Kontennya cukup unik juga dan bermodal. Nah, yang menjadi drama buat netizen adalah krunya ini, terutama dari Chris Tyson ya, teman sejak kecilnya MrBeast. Jadi Chris memang sudah mengklaim beberapa waktu yang lalu kalau dirinya itu biseksual dan mendukung LGBT. Chris sudah punya istri dan anak dan mereka bercerai karena Chris memilih menjadi transgender alias wanita. Dari awal tuh netizen memang sudah curiga sih karena Chris hari demi hari menjadi seperti wanita. Mulai dari suka cat kuku sampai wajah dan badannya yang bertransformasi menjadi seperti wanita. Alasannya adalah Chris melakukan HRT alias Hormone Replacement Therapy. Dan itu dilakukannya sejak 2 bulan lalu, berarti dari bulan Februari. Ya nggak heran sih tampilan Chris jadi semakin feminim. Tentunya keputusan Chris itu menuai pro dan kontra, walaupun Jimmy dan Carl mendukung keputusannya untuk HRT, Hormone Replacement Therapy. Jadi Chris bisa dibilang sih dia tuh katanya merasa bahagia menjadi dirinya sendiri. Keputusannya diambil demi anaknya, karena ingin memperlihatkan kepada anaknya inilah sisi terbaik dan paling bahagia dari dirinya, yaitu jadi transgender. Netizen bernama Evan komen ya kalau Chris ini tidak akan pernah bisa menjadi sosok ayah bagi anaknya. Kemudian Chris membalas kalau itu semua cuma gonggongan anjing aja yang gak ada artinya. Anaknya yang bernama Tucker memohon supaya Chris kembali selama 2 hari. Menurutnya, anaknya tetap merasa dicintai dan bahagia. Anak-anak itu tidak dilahirkan dengan kebencian. Mereka murni. Dan kebencian diajarkan oleh orang-orang seperti Anda. Anak saya hanya akan mengenal cinta, kata Chris membalas tweet dari netizen itu. Bukan cuma Chris yang diserang, MrBeast juga nggak luput dong dari komen-komen netizen yang pedas karena MrBeast mendukung perubahan sahabatnya menjadi wanita. Mereka semua tuh menganggap kalau MrBeast ini pro transgender ya, dan bakal didukung oleh komunitas LGBT. Selain itu beberapa netizen tuh menganggap MrBeast ini gagal sebagai teman. Karena itu banyak yang berhenti mendukung MrBeast dan unsubscribe channelnya. Ya ada netizen yang menulis kalau MrBeast ini cuma pengecut yang hanya bisa berkata yes katanya. MrBeast membalas kalau opininya itu tidak relevan. Tapi netizen tersebut membalas lagi kepada Jimmy kalau dia itu bukan orang yang pengecut yang cuma bisa menonton temannya menghancurkan hidupnya. Beberapa netizen juga mengolok-olok MrBeast dengan memintanya membuat konten transgender. Seperti ini contohnya, parah juga sih ini. Ya itu yang menolak, tapi yang mendukung juga banyak. Selain karena fansnya yang memang tidak mempermasalahkan, kita tahulah sebanyak apa sih pendukung LGBT di Amerika. Penerimaan dan agenda LGBT itu semakin masif ya di sana. Bahkan di film-film animasi Disney yang buat tontonan anak aja menampilkan tokoh-tokoh LGBT.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mendukung pasangan LGBT dan mensahkan undang-undang perlindungan pernikahan sesama jenis. Tujuan Joe Biden memang ingin memajukan hak kaum LGBT. Perubahan Chris ini diasumsikan netizen katanya sih akibat si Carl. Kemudian ada teori di dunia maya yang disebut sebagai efek Carl. Carl ini dianggap memberikan efek negatif kepada tim Mr. Beast. Jadi Carl tuh katanya membawa tim Mr. Beast ke arah LGBT+. Carl juga dianggap membawa pengaruh negatif kepada Chris dan berujung Chris menjadi transgender dan bercerai dengan istrinya. Walaupun itu semua ya cuma teori dan asumsi netizen belaka sih, yang belum terbukti juga kebenarannya. Kemudian hate itu masih berlanjut ya sampai di video YouTube-nya. Video live streaming di channel kedua Mr. Beast bersama teman-temannya. Ada Chris juga di sana yang sudah berubah menjadi wanita. Kemudian ada Carl juga. Video ini kena dislike sampai 80.000. Ya belum ngalahin like-nya sih. Nggak kebayang kalau video di channel pertama, kita lihat aja nanti ya. Di saat view videonya 100 juta, like-nya juga kan bisa sampai jutaan tuh. Kayak ini contohnya 4,2 juta like-nya. Nah, dislike-nya berapa nanti? Kita lihat dah. Karena sekarang belum ada video baru dengan Chris yang sudah menjadi wanita ya, transgender. Salah satu alasan kenapa Mr. Beast kena banyak hate adalah karena video YouTube itu ditonton oleh jutaan anak. Apakah kalian akan membiarkan anak kalian menonton Mr. Beast setelah melihat Chris Tyson bercerai dengan istrinya demi menjadi transgender? Walaupun konten Mr. Beast itu positif dan sering beramal dengan cara yang benar seperti operasi mata buat yang membutuhkan, tapi teman baiknya menjadi transgender dan menceraikan istrinya. Hal tersebut dikhawatirkan akan membawa pengaruh negatif untuk anak-anak. Yang paling amit-amit adalah mungkin anak-anak ada yang kepengaruh dan berniat menjadi transgender juga seperti Chris Tyson. Ya seperti kita tahu lah, anak-anak tuh gampang banget ya kepengaruh, apalagi sama idolanya. Ibarat kalau idola tuh terjun ke kali, anaknya juga bisa terjun ke kali gitu. Karena itu hal yang wajar ya kalau orang tua tuh pengen anaknya mengidolakan orang yang tepat, biar bisa diikuti lah sisi positifnya. Yaitu adalah pendapat dari Lauren Witzke, seorang aktivis politik di Amerika Serikat dan dia juga seorang yang anti LGBT. Yes, LGBT itu masih pro dan kontra di Amerika sana. Di satu sisi Mr. Beast ini dalam posisi bagai buah si malakama, maju kena, mundur kena. Saat ini posisinya kan memang sih dia mendukung temannya gitu, tapi kena hujat dan hate. Sekarang kalau dibalik, posisi dia tidak mendukung temannya, kemungkinan besar channel Mr. Beast bakal kena cancel kaum pelangi LGBT. Ini yang terjadi dengan penulis buku Harry Potter J.K. Rowling yang dianggap tidak mendukung LGBT, khususnya transgender dan transseksual. Karena nge-tweet ya kalau wanita sebenarnya adalah yang mengalami menstruasi. Dan gue pribadi sebenarnya setuju. Tapi di barat sana, di Amerika Serikat, kaum transgender juga bisa dibilang adalah wanita seutuhnya. Setidaknya itu menurut pendapat mereka. Nah, J.K. Rowling tidak setuju hal tersebut. Dan apa yang terjadi? J.K. Rowling dianggap transfobia alias melawan kaum transgender dan transseksual. Setelah itu kaum trans ini memboikot produk yang berhubungan dengan Harry Potter seperti game Hogwarts Legacy. Karena mendukung J.K. Rowling dianggap mendukung kekerasan terhadap kaum trans. Pandangannya tuh dianggap melukai hak kaum trans. Padahal Hogwarts Legacy ini sama sekali tidak melibatkan J.K. Rowling dalam pembuatan gamenya. Tapi karena kaum trans semakin menggila, akhirnya Avalanche Software selaku pengembang game memasukkan karakter transgender dalam game. Namanya Sirona Ryan yang dimunculkan dalam salah satu quest, dan dia adalah seorang transgender. Jadi memang sangat berpengaruh ya kaum trans ini di Amerika. Sampai-sampai kalau mereka protes, dibikinin karakternya di dalam game. Gila nggak loh? Pengaruhnya gede banget coy. Pantes aja film-film Hollywood juga penuh sama agenda LGBT karena mereka lumayan punya suara. Makanya kalau di Amerika kayaknya produk-produk tuh harus mendukung LGBT biar laku. Kalau enggak nanti diboykot, di cancel. Bahaya kan? Nah, walaupun sudah melakukan itu, tapi serangan kaum LGBT atau SJW-nya LGBT itu tidak berhenti ya sampai di sana. VTuber Jepang, Pikame, ini dibully oleh komunitas SJW Social Justice Warrior untuk transgender. Tidak hanya itu, Pikame bahkan diancam dibunuh dan akan dicari tempat di mana dia tinggal. Itu semua cuma karena Pikame ini pengen live streaming game Hogwarts Legacy. Dan dia bilang dia memainkan game itu karena cuma pengen main aja. Dan di belakangnya tuh nggak ada agenda mendukung karya J.K. Rowling atau komunitas tertentu.
Karena hal ini, Pikame tuh sampai kena mental dan memilih untuk berhenti selamanya menjadi VTuber. Jadi pensiun. Bayangin, itu efeknya loh. Itu contoh dari J.K. Rowling dan VTuber Pikame. Kebayang nggak kalau misalnya MrBeast protes perubahan trans Chris Tyson? Atau bahkan lebih parah lagi misalnya kalau MrBeast mendepak Chris dari tim. Dipecat ya dengan alasan karena Chris sudah jadi transgender. Wah, MrBeast bakalan abis dibully guys, sampai kena mental gue yakin. Bahkan mungkin diancam dibunuh. Jadi MrBeast memilih cari aman aja. Kecuali ya Chris berhenti secara sukarela menjadi kru. Mungkin netizen yang pro dan kontra berhenti menyerang MrBeast dan kru. Kalau ini terjadi di Indonesia, MrBeast, J.K. Rowling, atau VTuber kayak Pikame ya, menurut gue sih bakalan aman. Sebelum diserang sama kaum trans, udah disikat duluan sama netizen Indonesia. Coba mana ada kaum trans yang ngejago di sini? Mereka nggak berani. Kalau ada influencer yang berani juga dipastiin ya bakal kena hujat gitu. Ada kan tuh influencer Indonesia yang dihujat habis-habisan sama netizen karena pengen menormalisasi atau kampanye LGBT gitulah. Waktu itu kampanyenya di TikTok, kena hujat. Di Indonesia nggak bisa coy kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Bagaimana dengan Chris Tyson? Oke, Chris bahagia dan ini memang jati dirinya yang sebenarnya. Tapi perubahan Chris ini membuat Jimmy MrBeast, teman-temannya dan penonton tidak terbiasa ya. Mereka tuh harus adaptasi sih. Saat di video terkesan canggung gitu dan Jimmy berkali-kali seperti bengong, kemudian senyum terpaksa, entah karena perubahan Chris, entah karena dia kecewa, entah karena canggung, atau memang dia lagi capek aja ya. Dari candaan Chris juga jadi awkward banget. Mungkin karena sudah disuntik hormon wanita, candaannya juga seperti wanita transgender gitu. Jadi beda sama biasa. Jadi Chris tuh memperlihatkan gambar anime wanita dan Chris menganggap itu adalah gambarnya si Jimmy. Di video ini terlihat Jimmy tuh tersenyum aneh, terpaksa, canggung. Kemudian setelah itu dengan cepat Jimmy mengalihkan pembicaraan. Oh my God, Jimmy, look, they drew you. Jimmy, they drew you so well. It looks just like you. Wait, also, This is what we were looking for. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perubahan Chris ini berefek negatif dan sampai sejauh mana? Seperti penonton pada unsubscribe, kemudian video di channel utamanya mengalami penurunan view, atau malah view-nya malah makin naik karena dapat dukungan dari kaum LGBT. Well, untuk itu kita memang harus lihat video-video MrBeast berikutnya sih. Kita lihat nanti sejauh mana drama ini berefek ke channelnya. Sejauh ini sih gue lihat di Social Blade belum ada penurunan subscriber ya. Mungkin ada yang unsubscribe, tapi yang subscribe lebih banyak gitu. Jadi nggak kelihatan. Tetap aja subscribernya naik. Oke, segitu dulu dari gue. Komen, like, share, dan subscribe channel gue. YouTuber Kepo, always positive thinking. Ciao.